arsitektur menjadi lebih menarik atau semakin menarik karena sebetulnya ini tentang kehidupan, tentang alam, tentang relasi antar manusia, tentang hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan realita yang lebih luas termasuk dalam alam. Ini yang membuat kita tidak pernah selesai memperbincangkan arsitektur. Arsitektur itu kan pertama tentang masalah tempat kita tinggal. Tempat kita tinggal, kemudian implikasinya kaitannya dengan banyak hal. Misalnya masalah sosial, masalah identitas. Identitas itu bisa kita dalam skala kita pribadi, kelompok, atau bangsa. Arsitektur bisa menjadi sebuah alat untuk karakter building. Ilmu arsitektur adalah ilmu yang paling komprehensif. Arsitektur itu bisa sesuatu yang bergerak, bisa sesuatu yang dipakai, bisa sesuatu yang dilipat. Pendidikan arsitektur itu hampir merupakan pendidikan yang paling lengkap dibandingkan semua pendidikan yang lain gitu ya. Di arsitektur memang kita dituntut untuk menjadi perancang bangunan, arsitek. Tetapi sebetulnya dalam merancang bangunan itu dimensinya banyak sekali. Dari masalah yang paling private gitu ya, let's say toilet, sampai permasalahan kota, permasalahan lingkungan. Jadi sebetulnya dalam pendidikan arsitektur yang harus dipelajari dan harus dipertimbangkan itu luar biasa luas gitu. Dari skala terkecil, detail bangunan, konstruksi, sampai pertimbangan-pertimbangan si arsitek terhadap tetangganya, lingkungan sekitarnya, dan seterusnya. Ilmu arsitektur adalah ilmu yang paling komprehensif, paling lengkap, Pak. Semua, misalnya kalau seorang arsitek sudah lulus disuruh mendesain rumah sakit jiwa, mau nggak mau dia belajar psikologi kan begitu, mau nggak mau dia belajar rumah sakit itu bagaimana kan begitu. Akhirnya dia tahu rumah sakit itu ada golongan. Sekarang disuruh mendesain penjara misalnya, dia harus tahu penjara gimana. Itu. Jadi sangat komprehensif itu. Maksudnya menurut saya itu sangat menarik ilmu arsitektur. Segala ilmu masuk di sana. Keunikan dari pendidikan arsitektur tuh yang saya alamin bahwa di situ kita akan belajar konsep, proses berpikir, terus kemudian dikombin dengan manajemen, dengan yang namanya engineering juga. Tapi pada saat yang sama Anda juga belajar tentang seni. Pendidikan arsitektur itu dilakukan dengan cara studio. Ya, ini unik dan menurut saya ini pendekatan yang luar biasa dan benar gitu. Nah, mengapa? Karena di studio itu arsitek atau calon arsitek mahasiswa itu kemudian diberi kesempatan untuk mengenal problem-problem yang akan dia hadapi saat dia lulus. Ya. Bayangan sebelum masuk kuliah sih arsitek tuh cuman kerjanya tuh ngebangun maket yang kecil dari kertas atau dari karton gitu doang. Nggak tahu ya, setelah masuk ke sini kan dapat kelas studio dasar desain dulu yang awal-awal. Nah tugasnya tuh kayak gini, bikin ngerangka-rangka yang gede-gede kayak gini. Pokoknya beda lah dari pemikiran awal.
awalnya kan udah nyari-nyari info dulu kan ke kelas tentang arsitektur seperti apa. Terus jadinya kayak tahu kalau bakal begadang gitu. Tapi ternyata pas masuk arsitektur UPH bukan cuma begadangnya aja, kayak ada ngerjain maketnya tuh sampai bermeter-meter gitu tingginya, terus pakai gergaji segala. Kerja kelompok bikin maket yang sambil hujan-hujanan sampai malam, di sini sampai jam 9 jam 10 gitu. Yang dipelajari terutama logika material sih, logika material. Ketika dia berhadapan langsung dengan material, dia bisa ngerasain beratnya, dia bisa ngerasain teksturnya. Dengan ngerasain tekstur, dia bisa tahu bahwa motong kayu jenis A, B, C itu berbeda usahanya gitu kan. Dengan itu dia bisa milih mana misalnya kayu yang buat penyangga, mana kayu yang buat pelapis gitu kan. Pasti logika itu kan jadi mereka tahu secara nggak sadar kan. Kayu yang berat nopang kayu yang ringan gitu loh. Kayu yang berat ini teksturnya seperti apa, kayu yang ringan ini seperti apa. Nah itu kan mereka lakukan sendiri by doing gitu, nggak secara teoritis. Nah itu yang akhirnya nanti jadi cara pikir ke arsitektur gitu. Sesuatu yang berat nopang sesuatu yang lemah, terus begitu seterusnya gitu kan. Pemetaan antara manusia hubungannya sama bukan cuma ruang, tapi material yang dia pakai seperti apa. Kalau kayu dipegang, kualitasnya seperti apa. Batu dipotong seperti apa, dia bisa ngasilin permukaan yang seperti apa. Ya itu dikaliin skala berikutnya, jadinya besi WF bisa dibaut. Kalau dibaut dilihat detailnya bagus. Kalau dilas belepotan, ya kan. Kalau dilas di lapangan nanti belepotan. Itu udah sangat aplikatif ketika udah sampai kita bicara seperti itu gitu. Tapi saya rasa sebenarnya pendidikan arsitektur harusnya sangat simpel. Basicnya adalah gimana cara kita metain antara manusia dengan material, dengan ruang, dengan cahaya, dengan lingkungan sekitarnya, itu aja. Jadi ada persoalan apa ya, keterhubungan yang sangat erat antara gagasan dengan bagaimana mewujudkannya. Kita tidak bisa sepotong sebagai arsitek. Makanya keterampilan, pemahaman tentang bahan dan bagaimana mengerjakannya itu kebutuhan atau pengetahuan yang harus kita kuasai seperti itu. Kita tidak bisa menyuruh seseorang kalau kita tidak tahu kemampuan orang itu. Demikian juga dalam pilihan material, pemilihan sistem struktur, kita harus tahu karakteristik tiap material atau minimum material-material yang ingin kita pakai dan bagaimana mewujudkannya. Nah, kalau kita mungkin tidak bisa mengerjakannya sendiri, kita membutuhkan tim yang lain yang yaitu tukang-tukang. Jadi kita juga harus sadar pada keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh tukang-tukang itu. Sejak semester 1, terutama semester 1 kan kita belajar dasar-dasar estetika. Oh itu menyenangkan sekali. Itu sebetulnya pekerjaan bermain-main. Seperti kalau saya sih bilang kayak, saya nggak tahu nama kuliah kan macam-macam ya, nama mata kuliah di tempat saya tuh dulu ada misalnya GA, gambar arsitektur, terus rupa warna, yang mengenal warna, terus mengenal bentuk, terus dimensi, proporsi, komposisi. Itu saya bilang sih kayak anak TK tapi udah advance gitu loh. Kita kan sebenarnya dibangun sensibilitas terhadap pertama 2 dimensi dulu, terhadap komposisi dan proporsi. Dibangun dengan sangat perlahan-lahan gitu. Kita bikin komposisi dari kecil ke besar, macam-macam lah seperti itu. Itu sebetulnya proses membangun estetika itu dibentuk di semester 1 kalau pengalaman saya.
menurut gue di arsitektur tuh anak-anaknya lebih solid aja sih, maksudnya mungkin gara-gara kita punya kayak base camp ini kan, studio gitu, jadi kayak mau habis kelas MKU mau ngapain ngumpulnya di sini, jadi kayak satu angkatan sama angkatan atas juga ya udah di arsitektur tuh kayak pergaulan itu ya begitu, cuman mungkin beratnya ya seperti inilah tugas-tugas yang nonstop dan terus menimpa kehidupan sehari-hari. Tadi yang praktek ini Pak yang profesi ini agak-agak nggak fair kita karena terlalu banyak hal yang harus dikerjakan, sehingga dalam dunia praktek juga kadang-kadang kita memakai waktu kerja yang dalam tanda kutip 9 to 5 itu memang untuk ketemu dengan klien, ketemu dengan kontraktor, ketemu dengan proyek. Terus mikirnya kapan gitu? Waktu memikirkannya kapan? Kan kita nggak mungkin sambil berinteraksi kemudian kita sambil berpikir. Tidak akan seintens yang kita bayangkan kan. Akhirnya memang mikirnya juga malam gitu loh. Mikirnya malam gitu. Walaupun memang itu tadi, sehingga kenapa identik arsitektur itu selalu kehidupan malam gitu kan. Selamat datang di kehidupan malam arsitektur dan sebagainya. Tapi ya memang itu kenyataannya ya, artinya memang jam kerja kita panjang ya, karena itu tadi nggak fair gitu, banyak hal yang harus kita tahu, banyak hal yang harus kita pelajari, sementara waktu kita bekerja sangat pendek kan. Tapi semakin kita tahu bagaimana memanfaatkan waktu itu, semakin banyak yang bisa kita pelajari. Itu tadi kan ilmunya, ilmu yang dikumpulkan pelan-pelan, acquire knowledge kan. Jadi ya semakin kita intens mengerjakan, semakin sering kita lembur, mungkin semakin akan cepat kita bisa menjadi pintar. Gitu. Kurang lebih kayak begitu sih gitu. Ya walaupun semuanya harus pakai common sense lah. Artinya bekerja kan di mana-mana yang penting harus efisien, harus smart kan. Kalau tidak perlu 24 jam juga nggak perlu 24 jam gitu. Walaupun setiap orang akhirnya akan punya preferensi yang beda-beda mengenai hal ini. Studio menulis, mendesain, menggambar, ya, memecahkan masalah, menemukan solusi, itu kan proses kreatif yang terus berjalan. Nah, kadang-kadang itu nggak bisa dibatasin, gitu, ya, nggak bisa. Pokoknya you harus menemukan solusi jam 4 sore lewat 16 menit, nggak bisa. Ini sebuah proses kreatif, ya, yang menyebabkan kemudian kerap kali lupa waktu, ya, kerap kali ternyata udah jam 1 pagi gitu, tapi saya masih seger, justru saya menemukan solusi baru gitu, ya. Tiba-tiba sudah jam 8 malam saya baru mulai nih, baru asik gitu. Nah, hal-hal seperti ini memang khas terjadi pada studio-studio arsitektur, baik masa sekolah maupun setelah nanti bekerja. Dimanapun menurut saya, yang namanya kerja kreatif itu long hour, kerja panjang. Karena yang dituntut banyak hal, mata, estetika, tangan, keterampilan, dan otak. 3 hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ilmu lain, bukan otak aja, itu ada kejenuhan ya, cepet jenuh gitu. Kemudian juga hal yang lain, kalau tangan saja itu kan cepat lelah gitu ya, tapi arsitektur kan enggak, 3 hal tersebut loh, mata, kepala, otak, sama tangan gitu. Jadi itu berkesinambungan dan itu sangat mengasihkan. Sekolah arsitektur itu salah satu sekolah yang paling labor intensif. Saya rasa itu udah terbukti ya dimanapun ya, karena untuk bisa jadi arsitek yang baik, saya sendiri merasa ketika saya praktek, yang skill yang paling berguna untuk saya adalah skill yang saya dapat ketika saya kerja di workshop. Bikin maket sendiri, motong kayu sendiri, itu harus dialamin gitu. Bukan skill yang, jadi itu yang membuat arsitektur itu makan waktu gitu, karena semuanya harus dikerjain pakai tangan sendiri gitu kan. Ada 3
macam kampus di seluruh dunia yang selalu nyala 24 jam 365 hari per tahun. Pertama adalah kampus arsitektur, pergi deh kemana saja. Kedua adalah kampus sekolah kedokteran. Ketiga adalah kampus sekolah hukum. Arsitektur karena pekerjaan kita adalah pekerjaan studio basis, kecuali research ya, research yang skolastik dengan membaca, dengan berpikir secara tekstual. Tapi kalau research itu by design, by doing, maka apa boleh buat studio menjadi inti, dan saya kira ini tepat. Dan yang namanya studio works itu tidak pernah akan selesai sebelum sampai titik di mana kita memasukkan tugas itu dan mempresentasikannya. Modular rumah prefabrikasi, rumah prefab. Konsepnya yang penting modulnya itu kita kan kalau sama Pak Dani mainnya modul ruang. Jadi sebisa mungkin sih modul ruangnya itu efisien mungkin. Jadi nggak ada modul yang menjadi kunci gitu. Jadi 1x3, 1x berapa nih ngikutin aja. Tapi mungkin persoalannya karena hal yang dipikirkan itu banyak gitu. Dan mungkin waktunya terbatas, dan kita harus menghimpun banyak informasi untuk mencari solusi-solusi yang terbaik sampai last minute, sehingga itu kesannya waktunya nggak pernah cukup seperti itu. Karena ada keinginan untuk selalu menggapai yang lebih baik, mencari yang lebih baik, menjadi semakin baik seperti itu. Itu yang diupayakan. Dan itu sebetulnya kehidupan akan selalu seperti itu. Jadi bukan semata-mata persoalan menyelesaikan pekerjaan yang kelihatan lalu bersibuk-sibuk pada satu periode. Tapi itu lebih pada semangat untuk terus memperbaiki, untuk mencari solusi-solusi yang terbaik. Saya kira tugas arsitek seperti itu. Nggak tahu itu berkat atau kutukan profesi. Jadi mau tidak mau ya harus selalu mengupayakan yang baik dan semakin baik dan semakin baik. Kita 24 jam adalah dalam arti kata kita terus melanjutkan komunikasi, bukan bekerja 24 jam tanpa henti seperti hard labor, enggak ya, cuman bukan waktu kita itu bisa di mana aja. Setelah kita capai di studio, kita pergi ke tempat, kita bersama teman kita di luar, di kafe mana, kita ketemu di rumah siapa, kita terus membicarakan itu, terus berkomunikasi ya sesuai dengan misi kita bahwa studio itu kolaboratif dan komunikasi sebetulnya itu. Di profesi arsitektur kayaknya memang kita harus ada satu saat kita harus 24 jam, ada satu saat kita ya agak senggang gitu ya. Karena fluktuasi pekerjaannya dan tension pekerjaannya itu sangat dynamic. Itu yang sebenarnya di dalam pendidikan arsitektur harus diajarkan atau dilatih. Kenapa? Karena nggak semua project eksis setiap saat gitu loh. Kita butuh 24 jam terus-terusan, yang nggak harus cuman 8 jam, 6 jam pekerjaan juga enggak gitu. Karena sangat fluktuatif dan tergantung kompleksitas pekerjaannya. Tapi kalau di pendidikan ada baiknya sih itu ya ada exercise, itu pasti nggak bisa dihindari. Dari mulai begadang 2 hari sampai di ujung akhir tuh begadang 2 minggu full, bener-bener nggak tidur gitu ya. Orang tua saya ngeliat kasihan, tapi kayaknya orang tua saya juga menghargai, kayak saya benar-benar suka gitu. Sampai diajakin ke sesuatu yang menyenangkan, misalnya yuk kita nonton dulu deh, lalu kita makan dulu, keluar sebentar. Saya bisa bilang enggak, saya nggak mau. Karena ini nggak akan selesai. Nggak akan selesainya itu karena satu sisi memang atas dasar rasa tanggung jawab bahwa saya harus menyelesaikan. Yang kedua, saya melaksanakannya dengan senang, dengan gembira. Saya senang di situ tuh, senang aja gitu, nggak merasa tersiksa. Jadi akhirnya orang tua saya kasihan tapi menghargai lah gitu. Yang pasti capek ya.
Kalau kerja kayak gini pasti capek, apalagi yang makanya tuh ukurannya tuh 2x2 meter atau lebih, kan itu pasti capek. Tapi setelah selesai hasil kayak gini, itu ada rasa senang, ada puas. Karena biasanya dasarnya seseorang pengen jadi arsitek itu karena dia kreatif, dia suka gambar dan dia suka merancang untuk membangun dan seterusnya. Itu dia masuk kuliah atas dasar suka, atas dasar rasa suka, dan rasa suka itu passion yang nanti akan mengalahkan semuanya, mengalahkan kelelahan, mengalahkan kejenuhan, mengalahkan banyak hal gitu ya. Yang saya sayangkan, yang saya lihat yang terjadi biasanya kalau ada yang berguguran di tengah jalan, memang sebetulnya memang tidak cocok di dunia itu gitu. Jadi kalau misalnya memang di semester pertama sudah merasa bahwa ini kuliah berat banget sih gitu ya, kalau saya bilang jangan diterusin, karena itu belum seberapa nanti kalau Anda menjadi arsitek. gitu. Tapi ketika bekerja, wah, biasanya arsitek lebih merasa asik lagi. Gitu. Ya mulainya dari mana? Ya kita rumuskan lah untuk bisa mencapai kompetensi yang 4 tahun itu, kita membutuhkan mahasiswa yang bagaimana dulu, tidak semua bisa. Terus terang aja ya, mengkombinasikan tadi keteknikan dengan art. Oh, nggak gampang. Itu membutuhkan kualifikasi tertentu kan. Oleh sebab itu, tidak semua orang bisa sukses sampai situ, dididik itu. Ya, menggabungkan keteknikan dengan art untuk memperoleh ruang. Wah, kualifikasinya nggak mudah itu. Ilmu arsitektur sendiri ini memerlukan keterbukaan, memerlukan energi untuk terus bergerak begitu, dan juga sesuatu yang muncul dari hati gitu ya, memerlukan passion yang sangat besar begitu. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang belum tentu ada atau belum pasti ada atau tidak, tapi toh itu ada kerelaan hati untuk melakukan upaya-upaya untuk menuju ke sana gitu. Kadang-kadang juga absurd juga kan, kita mencari tapi kita sendiri belum begitu yakin sebenarnya yang kita cari itu apa, seperti misalnya gitu. Tapi justru kerelaan kecil itu yang membuat kehidupan itu terjadi gitu ya. Nah, mungkin mahasiswa yang relatif mandiri, berpikiran terbuka, lalu memiliki kepedulian pada pihak lain itu yang penting, karena menjadi arsitek bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk membuat perubahan, untuk membuat perbaikan kehidupan bagi pihak lain, bagi realitas yang lebih luas. Perubahan dari dia dari sejak kita kenal pertama kali sampai sekarang dia kuliah itu banyak, dari positif dan negatif. Positifnya dulu, dia dulu tuh mungkin males, nggak teliti, nggak tekun, nggak rajin. Tapi sekarang sejak masuk dunia arsitektur, mau nggak mau dia dituntut untuk menjadi orang yang sabar, rajin, tekun. Karena dia dikejar dengan banyak deadline, banyak tugas, bikin maket, bikin proposal. Dan menurut saya itu cukup satu perubahan yang positif yang bisa saya rasakan dari dia dan cukup signifikan. Nah yang kedua negatifnya mungkin sekarang dia jadi susah ditemuin karena setiap kali kita mau ketemu dia lagi banyak tugas, dia lagi ngerjain maket dan semuanya. Tapi kita bisa ambil sisi positif juga dari negatif yang tadi telah disebutkan, yaitu usaha kerja keras mereka selama mereka kuliah itu nggak sia-sia kok. Karena kalau misalkan nggak ada mereka, siapa juga yang bisa bikin mall ini segede ini, siapa yang bisa bikin rumah sakit, siapa yang bisa bikin rumah. Jadi jangan diambil sisi negatifnya doang, tapi kita juga bisa ambil sisi positif. Kalau nggak ada mereka, ya kita mau tinggal di mana gitu. Seperti itu aja sih paling. Berinteraksi dengan pekerjaan kita. Makanya yang namanya arsitek itu sebenarnya paling tidak boleh, ini kayak sport sih sebenarnya, paling tidak boleh dikaitkan dengan politik, tidak boleh dikaitkan dengan agama dan sebagainya. Itu harus bebas dari yang seperti itu. Makanya open mind itu penting.
Kantor saya juga kalau kamu lihat websitenya, di situ selalu ada bahwa kantor saya against any discrimination towards satu gender, religion, apa lagi ya? Banyaklah ada deretan sexual orientation, macam-macam. Pokoknya semua orang itu harus bisa bekerja dalam satu platform yang sama. Nah, itu asiknya arsitektur di situ. Makanya harus open mind gitu. Kalau saya interview orang, apalagi yang baru fresh grad, saya selalu nanya, kamu agamanya apa? Cuma buat ngecek aja gitu. Kamu agamanya apa? Misalnya dia Islam. Kamu mau nggak kalau tiba-tiba saya ada proyek gereja, saya suruh bikin gereja? Gitu. Kalau dia harus berpikir 2-3 kali untuk menjawab pertanyaan saya, gitu. Saya biasanya udah berpikir ulang gitu. Karena apa ya? Ya itu open mind. Dia akan lemah di situ. Jadi kreatif nggak, ya suka gambar nggak gitu ya. Terus kemudian kemampuan intelektual basic lah ya. Dia harus punya kemampuan intelektual yang di atas rata-rata. Yang ketiga itu satu hal. Mentalnya manja nggak? Mentalnya itu memang anak yang tangguh nggak? Kalau dia nggak tangguh, kedepannya juga nggak akan jadi arsitek. Nggak akan. Harus tangguh. Itu tangguhnya luar dalam. Menghadapi lapangan dengan tukang, menghadapi kerewelan klien, apalagi kalau kliennya sudah bentuknya PT yang konsorsium, yang mengomentari desain kita tuh ada 9 orang. Mental apa yang nggak tangguh yang harus diperlukan? Super. Seru soalnya sama teman-teman juga kan, begadang bareng-bareng, suka nginep-nginep di studio. Terus kalau stres juga stresnya bareng-bareng, jadi nggak bakal down banget gitu. Jadi seru. Sebenarnya sih mungkin studio jadi menyenangkan karena kayak ya tiap orang biasanya kan ngerjain project yang beda-beda kan gitu, tapi kita nggak diem doang gitu. Misalnya ada komunikasi gitu, saling kayak lu bikin gimana, saling kasih masukan gitu, sabar komunikasi, dengerin musik, ada teman begadang malam-malam gitu, dengerin musik bareng-bareng gitu. Jadi suasananya tuh yang harusnya capek dan suram lah gitu, karena kayak aduh tugasnya nggak selesai-selesai. Maksudnya itu jadi kayak bisa saling ngasih semangat aja gitu buat satu sama lain. Betul ya, apa yang mereka lihat harus kalau buat saya inspiring itu mutlak ya, bahwa melihat temennya untuk bekerja kok lebih baik gitu ya, melihat suasana kondisinya menghasilkan barang yang baik, menghasilkan suatu perencanaan yang taktis ya kan. Dia bisa belajar terus dari inspirasi itu yang selalu membuahkan semangat ya. Beberapa tugas itu diminta untuk bergrup, berkelompok. Itu satu lagi pelajaran teamwork, pelajaran membentuk tim, bekerja dalam tim. Dan memang arsitek nanti pada pekerjaannya dia pasti harus bekerja dalam tim, sekecil apapun, karena bukan dia yang jadi tukang terus bangunannya terwujud. Dia harus bekerja dalam tim, dan dia akan menjadi leader di dalam timnya karena rancangan dipegang dia, di mana pihak lain itu ikut turut serta mewujudkan bagaimana caranya apa yang dirancang menjadi terwujud. Jadi dia akan menjadi tim leader. Jadi kerja kelompok dengan jangka waktu yang panjang, pekerjaan itu luar biasa bermanfaat. Dan arsitektur itu profesi arsitek itu tidak hanya tentang desain saja, tapi juga tentang kemampuan antar personal, segala macam itu menjadi satu. Saya kira ini profesi yang sangat luar biasa, membahagiakan. Saya kira profesi arsitek itu tidak pernah berniat buruk. Selalu niatnya membahagiakan orang lain jadi senang, punya rumah yang bagus, segala macam. Seorang arsitek nggak cuma berpikir kreatif secara
artistik atau secara estetika gitu, tapi juga kita bisa nggak sih memberikan solusi yang baik, yang paling tepat terhadap sebuah permasalahan. Menjadi praktisi itu sebenarnya tidak beda jauh dengan mahasiswa. Kita mengerjakan tugas mulai daripada inisiasi awal, diberikannya penugasan, terus bagaimana kita berpikir, mengolah, menawarkan ide, menghasilkan sesuatu. Ada tanggung jawab sosial sebenarnya dalam dunia praktek yang juga harus kita pikirkan, bahwa karya kita ini akan hidup lama di masyarakat, ya, akan mengganggu kalau itu dilakukan dengan tidak tepat, dan akan menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya kalau nggak ada sumbangan apa-apa gitu. Jadi cuma sekedar seperti sebuah patung yang dionggokkan, tapi sayangnya repotnya patung ini raksasa sekali. Karya arsitektur tidak pernah kecil. Even satu pos jaga pun cukup besar kan, 3 meter persegi, 4 meter. Coba taruh pos jaga di pintu gerbang masuk menghalangi mobil. Silakan pikir tuh bagaimana efeknya selama seumur hidup gitu kan. Harus berpikir panjang, dan terutama soal social issue yang pertanggungjawaban kita pada masyarakat pengguna dan juga pada stakeholders kita, termasuk pada kita sendiri. Tentu kita ingin menghasilkan sesuatu yang baik, yang membuat reputasi kita sebagai arsitek juga dikenal, tapi saya kira intinya adalah tentang tanggung jawab sosial. Arsitek itu tanpa bermaksud berlebihan selalu bekerja mengerahkan kebisaannya, keahliannya pasti untuk kebaikan ke depan, bisa dipastikan, dan itu menarik gitu ya. Misalnya saya arsitek praktek ya, kemudian diberi kesempatan atau dapat pekerjaan membuat penjara. Penjara kan sesuatu yang untuk menghukum orang kan gitu, tapi saya akan bersikap, dan saya percaya arsitek lain juga akan bersikap, membuat sel penjara yang sehat, yang ada ventilasi, cahaya cukup, gitu kan. Bukan terus berpikir saya bikin penjara, pokoknya orang yang masuk penjara ini mati nih 6 bulan lagi nih, gitu. Nggak akan berpikir itu, pasti berpikir untuk kebaikan, ya. Supaya yang di penjara ya nyaman, artinya cukup cahaya, cukup ventilasi, sehingga dia bisa direhabilitasi di dalam penjara itu. Ya, dan itu kan untuk kebaikan. Dan menemukan solusi-solusi kebaikan melalui desain arsitektural, menurut saya itu luar biasa. Cuman sekolah arsitektur yang bisa melakukan itu. Pola pendidikan pada zaman sekarang S1 itu sebenarnya nggak menciptakan orang yang langsung terampil untuk siap kerja. Dulu senior saya Pak Marco Kusuma Wijaya itu pernah ngomong gitu, di Facebook bahwa S1 sekarang sebenarnya bukan menciptakan orang yang siap kerja, tapi siap mikir. Jadi kita membekali orang-orang ini untuk bisa mikir sendiri nantinya, bukannya langsung bisa segala macam, nggak mungkin. Satu hal yang membahagiakan saya adalah ketika saya bisa mendengar mahasiswa saya bilang kepada saya, Pak, saya jadi berniat menjadi arsitek. Itu lebih dari cukup dibandingkan nilainya A, atau dia cerdas sekali, dia bisa hantam sana sini, atau desainnya luar biasa. Buat saya itu hal kedua. Ketiga yang harus dibangun adalah attitude, sikap, niat. Karena itu udah lebih dari cukup untuk membuka sekian banyak hal yang lain untuk tahap berikutnya. Yang tidak diketahui bahwa profesi arsitek itu dibutuhkan. Kan gini, mungkin ada opini sebagian masyarakat melihat arsitek itu di atas sana tuh, buat orang-orang yang bisa membayar arsitek kan mahal gitu ya. Arsitek itu ahli, jadi mahal bayar dia. Pakai tukang juga bisa gitu kan. Tapi itu kan kalau kita bicara rumah ya, rumah tuh di mana-mana ada kekhususan gitu. Rumah tuh
didesain sendiri oleh yang punya rumah, panggil tukang bikin, bisa dan boleh gitu. Karena kerumitannya mohon maaf relatif sederhana, dan yang punya rumah tahu persis dia mau apa. Saya mau kamarnya 2, mau dapur 1, mau kamar tamu ada dia 1 gitu. Habis itu panggil tukang yang berpengalaman untuk punya teman bekas pengalaman bekas jadi kontraktor misalnya, bisa dibangun asal perizinan bangunan semua bisa diselesaikan, dia bisa. Tapi kan arsitek bukan hanya itu, ya kan? Dibutuhkan untuk proyek-proyek yang lebih dari rumah tinggal. Itu butuh rumah sakit gimana, ya, apartemen gimana, kompleks perumahan gimana, kantor, mall, pelabuhan udara, ya, bandara. Itu butuh ahli gitu, ya, itu dibutuhkan arsitek gitu. Belum kita bicara itu proyek-proyek normal, ya, proyek-proyek yang normal tapi di luar mainstream, perbaikan kampung, ya, penataan kota, pemanfaatan lahan-lahan terlantar di kota, kolong jembatan, banyak hal yang bisa di touch up oleh arsitek gitu. Orang dulu menganggap sukses itu dikaitkan dengan selalu financial rewards. Ya kan? Itu sebabnya beberapa profesi yang sangat laris selalu selalu laku di kampusnya tuh. Dulu zamannya saya kuliah tuh MBA. Setiap orang seperti harus punya MBA, Master of Business Administration. Sekarang sudah enggak kan? Hampir enggak ada lagi kan? Terus sekarang mungkin yang laku adalah law school. Karena memang lawyers dibutuhkan sekali di Indonesia yang sedang berkembang dan sedang membangun peranata hukumnya gitu. Tapi saya kira orang melihat hukum itu masih sebagai sebuah profesi yang menghasilkan uang besar kan. Lawyer kaya-kaya nih bisa beli mobil Ferrari berapa biji dan sebagainya. Arsitek tidak bisa sampai level itu kalau Anda bekerja sehebat apapun. Kenapa? Karena energi yang dikeluarkan terhadap income-nya, Anda baca di seluruh dunia, research AIA dan sebagainya, arsitek itu mungkin profesi ke 45 atau 50. Sementara lawyers atau dokter itu 1 dan 2 di Amerika ya. Di Indonesia mungkin lawyer masih income wise ya. Tentang ketenaran, something else. Karena kemarin juga ada satu terbitan yang menyatakan bahwa the sexiest profession on earth adalah male architect. Saya nggak tahu kenapa, apakah itu menjadi patokan sukses atau tidak gitu. Kemarin saya baru baca tuh, male architect, the sexiest profession on earth. Bukan dokter, bukan lawyer, bukan penyanyi, bukan arsitek. Aneh menurut saya. Bukan aneh, ya pilihan aja. Mereka memilih untuk memutuskan gitu sih. Jadi ada kepuasan, selalu ada kepuasan untuk begitu karya Anda dihasilkan, itu sudah nggak kebayar. Persis seperti seorang seniman menghasilkan sesuatu, selesai. Persis seperti seorang dokter berhasil mengobati orang, itu satu kepuasan yang tidak terbayar, walaupun untuk itu dia harus spending waktu begitu besar, mengorbankan. Anda lihat dokter-dokter ternama Indonesia, ahli-ahli jantung, Profesor Eka dan sebagainya, itu pulang ke rumah mungkin jam 4 pagi kali, jam 5 pagi, tapi melihat pasiennya yang sekarat bisa duduk kembali dengan itu satu hal yang nggak ngerti, apakah itu ego karena kita ingin dielus-elus rasa punya sumbangan ke masyarakat, saya tidak tahu. Tapi di arsitektur saya kira ada. Arsitek juga sama sebetulnya. Dia menciptakan lingkungan binaan yang lebih baik, gitu kan. Itu tujuannya. Kenapa? Orang itu bisa untuk tidur itu sebetulnya bisa tinggal di gua-gua juga bisa, gitu. Ya kan? Orang bisa aja tinggal di atas dengan tenda gitu misalnya. Gitu. Tidak perlu rumah sebetulnya. Ya kan? Orang bisa berdagang di pinggir jalan kok, gitu. Dengan di atas terpal segala macam, gitu, orang bisa berdagang. Ya kan? Tidak ada, tapi tanggung jawabnya arsitektur adalah pertama menurut saya tadi apa sih kebutuhannya, lingkungannya itu mau membuat apa. Kita nggak mungkin bikin bangunan yang tadi tidak hemat energi misalnya, gitu kan. Itu kan adalah konsep dari lingkungan binaan. Ya. Kemudian kita juga nggak mungkin bikin bangunan yang tidak mementingkan keselamatan orang. Misalnya ternyata bangunan ini tangganya membuat orang lelah buat naik turun. Gitu. Itu kan tanggung jawab kita juga. Gitu kan. Terus kemudian juga kita punya tanggung jawab kalau gedung ini kebakaran, misalnya, bagaimana orang keluar? Bagaimana orang bisa selamat dari bangunan tersebut? Kenapa? Karena at the end kita mendesain itu buat orang, bukan buat bangunan itu. Kan. Arsitek-arsitek papan atas yang layernya tipis itu, usianya panjang-panjang.
banyak sekali arsitek yang sangat sangat papan atas, usianya panjang di atas 90, dan rata-rata dari mereka masih bekerja sampai titik sampai titik nafas akhir nafasnya. Di atas 90 banyak loh di dunia. Di kita di Indonesia di atas 80 banyak loh, dan masih bekerja. Coba bidang lain di atas 55, 60 udah mes. Dan banyak sakit. Arsitek kalau saya lihat mungkin karena dia bahagia, karena dia bekerja atas dasar rasa passion, suka passionnya yang itu. Nah, kalau orang sudah passion itu fulfill. Saya nggak menemukan padanan bahasa Indonesianya fulfill, tapi hatinya penuh gitu loh, tidak empty, nggak kosong, nggak mencari-cari untuk memenuhi kekosongan dirinya. Mungkin bisa juga dibilang bahagia, tapi sebenarnya saya lebih setuju dengan kata fulfill. Rasanya hati ini penuh gitu, seperti itu. Jadi kemudian itu kan menyehatkan jiwa. Jadi meskipun saya nggak percaya bahwa orang yang begadang cepat mati, enggak, cepat sakit. Kalau di arsitektur tidak terbukti. Orang yang begadang jadi sakit dan pendek umur di arsitektur itu nggak terbukti. Berarti ada poin lain, yaitu fulfill, passion, dan kebahagiaan yang terpenuhi lewat pekerjaannya, lewat profesinya. Dan banyak arsitek tidak mau pensiun sampai akhir hayatnya. Saya kira peran kita untuk sebagai institusi pendidikan arsitektur adalah membantu mempersiapkan generasi muda kita untuk bisa hidup dengan lebih bertanggung jawab, untuk memikirkan atau mau peduli dan memahami aspek kehidupan yang lebih luas. Tapi juga di satu sisi bisa memberikan keberanian atau optimisme untuk melihat ke depan dengan lebih penuh pengharapan dan sukacita seperti itu. Iya, jadi kalau ada pendidikan, orangnya yang kita didik ya, sikapnya, karena dia harus jelas, mahasiswa harus tahu dia bekerja untuk apa, untuk siapa. Saya ingat sekali itu Pak Bian Pun, bukunya itu. Saya diminta nulis komentar di situ. Pak Bian Pun tahu, beliau bikin buku, judulnya apa? Untuk apa? Untuk siapa? Itu benar itu. Ya, kalian mahasiswa ya harus mikir gitu. Saya bikin ini untuk apa? Untuk siapa? Yang penting kalau dari segi pengajar sih bagaimana kita memperkenalkan itu seringkas mungkin, setidak menyakitkan mungkin, menyenangkan mungkin, tapi paling tidak cukup untuk memulai sesuatu gitu. Kalau merasa kurang itu, kalau mahasiswa yang sendiri yang merasa kurang, itu justru menurut kami itu pendidikan yang cukup berhasil. Kalau merasa cukup, nah itu banyak bahaya ya, karena sebenarnya masih banyak yang masih harus dipelajari. Arsitek ini bukan hanya mengabdi kepada klien saja atau masyarakat saja, dia punya kesempatan untuk mengabdi kepada kebudayaan. Jadi saya adalah arsitek zaman kini. Saya bukan arsitek di zaman lalu, bahkan juga bukan di zaman depan. Saya bekerja dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya di zaman ini, skill yang ada, keahlian, teknologi yang ada. Dan saya punya privilege untuk bisa meninggalkan sebuah karya di zaman ini. Kita adalah penanda zaman, dan itu sebuah tugas yang sangat membanggakan untuk arsitek. Arsitek ini bisa membantu orang lain karena dia punya kemampuan dan kompetensi. Membaca ruang, nggak banyak orang yang bisa membaca ruang. Mengubah sesuatu dari nol menjadi ada. Itu hampir setengah jadi Tuhan, bukan Tuhan gitu. Tapi kita playing God, itu seperti jadi ya,
imajinasi itu luar biasa. Menggambar, make itu cuma alat, tapi imajinasi mengajak orang, membuka kesempatan orang mengalami kebahagiaan ruang, keindahan ruang itu. Saya selama ini jalan-jalan melihat, memunguti satu-satu pengalaman-pengalaman ruang dari para arsitek master dunia. Ini mereka menyodorkan banyak hal untuk manusia lain, bangsanya, peradaban. Itu membuka pikiran sekali, dan itu lebih daripada hanya sekedar pengabdian kepada masyarakat, membantu orang miskin. Ini orang miskin bisa bahagia, orang kaya bisa bahagia, orang lain budaya, bahkan dia bisa membangun bangsanya. Soekarno percaya itu arsitektur bisa menjadi sebuah alat untuk karakter building, bisa macam-macam. Jadi ini adalah, saya percaya, profesi yang sangat-sangat luar biasa.